Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa untuk renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami angkat hati kepadamu, mensyukuri perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kami sekalian. Melewati malam yang penuh dengan misteri, Tuhan ada bagi kami. Kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga pagi hari ini dalam mujizat-Mu kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat, napas hidup dan keselamatan daripada Tuhan. Ajar kami supaya senantiasa bersyukur dan hidup menurut kehendak-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kami melangkah hidup kami hari ini bersama dengan firman Tuhan. Oleh karena itu terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya melalui firman ini kami diteguhkan dan kami dikuatkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita sekalian dari Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-15. Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 15 yang demikian firman Tuhan. Katanya lagi, kata Yesus kepada mereka, kepada para murid, waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia semua kita yang mendengar, yang memelihara dan melakukan firman dalam hidup hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baca dari Injil Lukas pasal 15 ini sebenarnya tidak boleh ditafsirkan bahwa Yesus itu anti terhadap kemapanan. Yesus itu benci dan tidak suka kepada orang-orang kaya. Tidak demikian. Justru sebaliknya, Yesus mau supaya orang diberkati. Yesus mau supaya orang hidup tidak berkekurangan. Tetapi Yesus mau bahwa di dalam segala berkat yang mereka terima, yang mereka alami itu, kemudian mereka tidak kehilangan pegangan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak kehilangan arah hidup mereka. Mereka tidak menggantungkan hidup mereka kepada kekayaan yang dimiliki. Sebenarnya perikop ini bercerita tentang orang kaya yang bodoh, di mana Yesus mengecam orang kaya oleh karena orang kaya itu tidak puas dengan apa yang dia miliki. Orang kaya itu justru mencari kepuasan di dalam kekayaannya. Dan orang kaya ini hanya berorientasi kepada hal-hal yang fana. Bapak Ibu, kita butuh kekayaan, kita butuh uang, kita butuh harta, kita butuh pekerjaan dan segala sesuatunya. Tetapi itu bukan tujuan akhir daripada kehidupan kita. Justru orientasi hidup kita harus dipusatkan kepada Tuhan. Pemuasan terhadap kebutuhan hidup kita itu tidak diwakilkan dengan barang-barang yang bersifat fana. Tetapi Tuhan mau supaya kita sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan justru semakin dekat kepada Tuhan. Menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui pekerjaan kita, melalui keluarga kita, melalui keberadaan kita. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita yang memberkati kita justru semakin mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Bukan sebaliknya. Ketika hidup kita diberkati oleh Tuhan, maka kita semakin menjauh daripada Tuhan. Lalu kita menganggap bahwa Tuhan nomor kesekian. Bukan itu. Tuhan harus tetap menjadi nomor satu di dalam hidup kita. Jangan mau dialihkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang sesaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bersyukurlah atas setiap berkat yang Tuhan percayakan dan titipkan kepada kita. Syukuri itulah di hadapan Tuhan. Lalu mari berkomitmen untuk menyenangkan Tuhan, mempermuliakan Tuhan melalui setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Engkau selalu rindu untuk memberkati kami. Engkau mempercayakan banyak hal kepada kami. Berkat-berkat secara jasmani. Tuhan ajar kepada kami supaya kami tidak berpuas diri. Kami tidak hanya berorientasi kepada hal-hal yang bersifat fana dan sementara itu.
Tetapi dengan apa yang Tuhan percayakan justru membawa kami kepada pengenalan yang utuh dan benar kepada Tuhan. Dan membuat kami senantiasa semakin rindu untuk memuliakan Tuhan melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Hidup kami milik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur hanya kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.